Hai Shalom dan selamat pagi pada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang baik, yang sehat, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita tidak dapat beribadah di gereja, tidak dapat bersama-sama untuk melayani Tuhan di gereja karena ada beberapa jemaat kita yang positif COVID. Dan saya percaya apapun situasi mereka pada saat ini, kita terus mendoa mereka, mendukung mereka dalam keadaan mereka pada saat ini. Kita terus mendoa agar mereka mengalami kesembuhan. Amin. Saya percaya bahwa orang yang sakit COVID pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin semua. Saudara, mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan kita. Ada dua pembacaan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 hingga 38, Injil Lukas pasal 7 ayat 36 hingga 38, dan Markus 12 ayat 41 hingga 44. Sekali lagi Markus 12 41 hingga 44. Hari ini saudara, saya berada di luar, saya berada di luar rumah. Kami sekarang berada di bandar, ingin ambil anak buah untuk dia baru pulang daripada Pitas, pelayanan pembinaan gereja yang ada di Pitas, di Kota Merudu. Saudara, hari ini kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan pastinya kita mau sesuatu yang baik kita terima daripada Tuhan. Amin. Kita menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, dan lebih lagi sesuatu yang Tuhan inginkan adalah apa yang kita mau berikan kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Apa yang kita mau berikan kepada Allah kita, apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Hari ini tema yang ingin saya kongsikan, karena kita masih dalam minggu dalam bulan pemberian, di mana tidak lama lagi kita akan merayakan Yesus lahir, Yesus akan datang ke dunia, di mana Natal akan kita sambut. Itu merupakan pemberian daripada Tuhan. Jadi hari ini tema yang ingin saya kongsikan adalah pemberian yang benar. Sekali lagi, pemberian yang benar. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 hingga 38, firman Tuhan berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan di kota itu. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Di dalam Markus 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itu di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Nah, ada 2 perkara, ada 2 cerita yang kita dapat lihat, yang kita dapat dengar pada pagi ini. Yaitu yang pertama, Yesus datang ke rumah seorang Farisi, seorang Farisi, dan didatangi oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak dijelaskan secara spesifik, secara khusus apa pekerjaan perempuan ini. Tapi kalau kita melihat seorang perempuan yang berdosa, itu merujuk kepada sesuatu perbuatan yang mungkin seorang pelacur, seorang pelacur yang mungkin berada di kota itu, Nah, kita melihat bahwa di dalam 2 cerita ini, yang seorang perempuan berdosa, seorang pelacur, datang sujud menyembah kepada Yesus dan membawa pribadinya, yaitu dengan meminyaki kaki Yesus, dan sambil mengoleskan rambutnya di kaki Yesus dan mengalirkan air mata di dalam masa yang sama. Dan yang kedua, satu cerita yang lain adalah di mana seorang janda
yang miskin, yang membawa seluruh persembahan, seluruh uangnya yang ada, yang hidup dalam serba kekurangan dan diberikan di dalam rumah Tuhan. Nah, kalau kita melihat dua keadaan yang berbeza, yang mungkin selama ini kita di posisi ini, saudara ya, kita di posisi ini dan kita merasa bahwa kita tidak layak ketika kita mau memberi kepada Tuhan. Mungkin kita satu situasi sama seperti perempuan ini, sama seperti perempuan yang seorang pelacur ini, pendosa ini, dalam dia berkata bahwa aku mungkin tidak layak. Aku rasa tidak layak untuk datang sujud menyembah kepada Yesus. Aku rasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang dia merasa bahwa hidupnya mampu berubah, mampu diubah, maka oleh itu dia membuat keputusan untuk datang kepada Yesus. Ya, dia datang kepada Yesus. Dia mau datang kepada Yesus dengan membawa, tidak ada apa-apa, saudara. Ya, tidak ada apa-apa. Mungkin secara logiknya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, mungkin kita lebih baik saya membawa sesuatu hadiah kepada Tuhan, membawa sesuatu yang menarik kepada Yesus, membawa sesuatu yang boleh saya rasa ini diperkenankan oleh Tuhan. Ya, nah sesuai tema kita hari ini adalah pemberian yang baik. Nah, pemberian yang baik itu datangnya mulai dari mana, saudara? Pemberian yang baik itu munculnya dari mana? Pemberian yang baik itu bertindak balas daripada apa? Nah, kalau kita melihat dua orang ini, dua pribadi, yang satu seorang pelacur dan satu seorang janda yang miskin. Kalau kita lihat di dalam cerita janda miskin tadi, seorang janda miskin ini Yesus menyebut, saya tertarik dengan ayat ini. Ya, dia katakan di dalam ayat yang terakhir 44 itu, dia katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi terkadang kita merasa bahwa kita seperti perempuan yang pendosa ini. Saya merasa tidak layak untuk memberi karena saya penuh dosa. Saya penuh dengan keserakahan. Saya penuh dengan kemarahan, dendam, iri hati, kecemburuan. Jadi saya merasa ketika saya mau memberi kepada Tuhan, ketika saya sedang memberi kepada Allah saya, Yesus, maka saya merasa bahwa saya tidak layak untuk memberi karena saya seorang pendosa. Nah, lebih lagi dalam keadaan sebagai seorang janda miskin ini, mungkin terkadang kita seperti perempuan janda miskin ini. Oh, saya tidak dapat memberi karena saya serba kekurangan, Tuhan. Oh Tuhan, saya sentiasa di dalam keadaan yang tidak serba berkecukupan, Tuhan. Bagaimana saya mau memberi? Saya malu dengan Tuhan karena saya berserba kekurangan. Saya melihat orang lain kiri kanan memberi dengan uang yang luar biasa, memberi persembahan dengan yang baik. Tapi ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang menyembah kepada Tuhan dan waktu saat untuk memberi, saya malu, Tuhan, karena saya berkekurangan, Tuhan. Poin utama di sini adalah, saudara, pemberian yang baik itu bukanlah sesuatu yang boleh dilihat, sesuatu yang boleh dimegahkan, boleh dibanggakan. Nah, jadi oleh ini, saudara, kita memperbetulkan pandangan kita bahwa kita sebagai orang berdosa, ya memang betul. Saya secara pribadi, kalau ikutkan hati saya seorang berdosa. Saya juga pernah hidup di dalam dosa yang begitu memalukan, dosa yang begitu menghancurkan hidup saya, menghancurkan nama baik keluarga saya. Tetapi kenapa Tuhan boleh menerima saya? Karena di dalam hal pemberian yang baik ini, pemberian yang baik itu bukan dilihat sesuatu yang memegahkan, tapi Tuhan melihat satu kondisi, satu keadaan, suatu posisi yang dimana kita sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan sudah melayakkan kita di atas kayu salib. Yesus juga katakan amin. Nah, kenapa Yesus melayakkan kita? Karena Allah tidak melihat posisi dan kondisi saudara, tetapi pemberian yang baik dimulai dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kasih Allah. Amin. Nah, dua perkara yang membuat kita merasa tidak layak, karena kita merasa diri kita terlalu kotor dan penuh kepada kenajisan. Dua perkara yang membuatkan kita merasa tidak layak, karena kita merasa saya miskin, saya serba kekurangan. Saya rasa saya serba kekurangan, saya serba tidak berkecukupan. Tetapi Tuhan melihat dari sisi yang berbeza, di mana Tuhan tidak memandang kekotoranmu. Amin. Di mana Tuhan melihat dari sisi yang berbeza, Tuhan tidak memandang kekuranganmu. Lihat dua perempuan ini,
Ya, perempuan yang pertama penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kekotoran. Dan perempuan yang kedua seorang perempuan janda yang miskin, serba kekurangan. Tetapi Allah melihat posisi mereka di dalam keadaan yang berbeza, di dalam keadaan yang luar biasa indahnya. Ketika perempuan yang penuh dengan dosa, dia datang dengan tangisan, dia datang dengan hati yang tulus, hati yang tunduk kepada Yesus, hati yang tunduk penuh kasih dengan Allah. Dia sanggup datang dengan meneteskan air mata dan mengoleskan rambutnya di kaki Yesus. Dia mengoleskan air matanya di kaki Yesus sambil meminyaki Yesus, sambil mengurapi Yesus. Dengan keadaan yang berdosa, dia tahu, saya tidak tahu apa yang saya mau beri kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang layak saya beri kepada Tuhan, apa yang boleh menarik hati Tuhan, apa yang boleh membawa hati Tuhan untuk menerima pemberianku. Betul? Ada banyak orang berpikir bahwa demikian halnya yang harus supaya dia menarik bahwa, oh ini yang saya berikan kepada Tuhan, maka Tuhan boleh memberi sesuatu yang baik. Saudara, kita mengubah cara pemikiran kita, ubah cara persepsi kita. Apa yang diberikan, apa yang harus saya mau berikan kepada Tuhan. Nah, yang harus pemberian yang baik itu adalah di mana datangnya dari hati yang tunduk pada kasih Tuhan. Yang pertama, pemberian yang baik datangnya dari hati yang baik, hati yang tunduk pada kasih Tuhan. Tunduk karena kasih apa? Karena kasih Tuhan luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pemberian daripada Allah, itu pemberian daripada Yesus, itu pemberian daripada Tuhan yang kita Maha Kuasa, sehingga Ia mengaruniakan Yesus. Menurut dalam Alkitab, bahwa ketika Yesus turun ke dunia, bukan untuk membawa perpisahan, tapi membawa kasih Tuhan. Dan perempuan yang penuh kotor kenajisan, dia mengalami kasih Allah. Karena dia disentuh, dia dirahmati, dia mengalami hadirat Tuhan, maka dia membawa pribadinya yang kotor. Dengan pemberian itulah maka Allah berkenan kepadanya. Amin. Allah berkenan kepadanya. Di tengah keramaian, di tengah ramai-ramainya orang ketika memberi persembahan di rumah Tuhan, apa yang Allah lihat? Semua itu yang dilihat oleh Tuhan, wah indah, luar biasa ketika orang memberi dengan banyak. Tapi di tengah-tengahnya Allah melihat ada seorang janda miskin, hanya punya 1 uang siling, dan dia masukkan seluruh gajinya pada hari itu ke dalam rumah Tuhan. Serba kekurangan, perempuan itu tidak melihat kekurangannya, tapi dia percaya Yesus mampu memberkatinya. Karena dia tahu, dia tunduk pada kasih Allah. Pemberian yang baik datangnya dari hati yang Tuhan sudah memberiku lebih dari segalanya. Amin. Tuhan sudah memberi segalanya, dari nafas kita, hidup kita, pekerjaan kita, berkat yang kita sedang kerjakan, itu semuanya datang daripada Tuhan. Itu semuanya datang daripada Allah, semuanya datang daripada Yesus. Dia memulaikan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu supaya engkau mengalami hidup yang senantiasa berkecukupan. Tapi terkadang kita merasa, wah saya tidak cukup, maka saya tidak dapat memberi. Karena saya seorang yang najis, sudah seorang yang kotor, maka itu saya malu datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini persepsi itu, pandangan itu, mari kita sama-sama ubah. Pemberian yang baik, pemberian yang benar adalah datangnya dari hati yang sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah memberi lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, itu Tuhan sudah memberi dari segala-galanya. Yang ketiga, pemberian yang benar adalah Tuhan sudah menebusku dari segala dosa-dosaku. Ini harus kita ketahui, saudara, bahwa Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus sudah pakukan di atas kayu salib. Yesus sudah letakkan di atas kayu salib supaya kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita mengalami hadirat dan kuasa Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Wanita yang kotor, yang najis ini tadi, yang seorang yang dikenal sebagai pendosa, sebagai pelacur, dipandang hina oleh sekeliling, termasuk orang Farisi yang datang, yang punya rumah itu, kotornya perempuan ini. Dan ramai orang yang melihat Yesus ketika perempuan itu datang di belakang Yesus, bersujud dan menangis, meneteskan air mata. Ketika itu juga orang bilang, oh kotornya dia, kenapa dia datang seperti itu?
Tapi perempuan ini tahu, karena saya sebagai seorang berdosa, karena saya sebagai seorang pelacur, maka saya percaya Yesus akan memberkati saya. Pemberian yang benar adalah daripada tunduk kasih Tuhan. Pemberian yang benar, Tuhan sudah memberiku lebih dari segalanya. Pemberian yang ketiga, pemberian yang benar adalah Tuhan sudah menebusku dari segala dosaku. Dan yang terakhir, pemberian yang benar datangnya karena apa? Pemberian yang benar datang dari hati yang tahu bahwa Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Amin. Hari ini saudara, ada banyak orang berpandangan bahwa saya serba kekurangan, pastor. Saya tidak layak, saya tidak dapat memberi. Hari ini saya tidak dapat memberi, pastor, karena saya tidak ada uang. Perempuan janda miskin ini sudah memberi satu bukti. Sudahlah, gajinya sedikit, hanya gaji itu pada hari itu saja, dan dia beri lagi kepada Tuhan. Sudahlah, miskin, janda lagi, double trouble saudara. Masalah yang dihadapi seorang wanita janda miskin ini. Sudahlah, janda tidak ada punya suami, miskin lagi. Sudahlah, miskin, duitnya dia beri lagi kepada Tuhan. Secara logik manusia bodoh buat keputusan sedemikian. Kalau kita sebagai seorang manusia, itu bodoh bagi kita. Sudah tidak ada duit, beri lagi. Tapi perempuan ini tidak berkata demikian. Saya tahu Tuhan saya adalah juru selamat saya. Dalam keadaan apapun, sukar, susah apapun, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai. Hari ini pemberian yang benar. Mari kita bersama-sama jemaat Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi dengan hati yang benar, hati yang sujud tunduk kepada kasih Tuhan. Kita harus tahu pemberian yang benar, harus kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi dari segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa kita masih masuk di dalam bulan pemberian, bulan persembahan, bulan persepuluhan? Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah menjaga kita dalam 1 tahun lebih ini. Dalam pandemik, kita sudah tidak lama lagi masuk dalam 2 tahun. Bulan 3 nanti genaplah pandemik ini 2 tahun. Tapi saya bersyukur dalam 1 tahun lebih ini, 1 tahun lebih, hampir mungkin 1 tahun 7 bulan 8 bulan 1 tahun 8 bulan kita mengalami hal yang sukar, yang rumit. Tapi saya sangat-sangat bersyukur Tuhan sudah memberi lebih dari segala-galanya. Oleh itu pemberian yang benar datang daripada saya kepada Tuhan, datang daripada saya kepada Yesus. Yang mau kita berikan kepada Allah adalah pemberian yang benar. Yang seharusnya kita katakan, Tuhan sudah beri segala-galanya, Tuhan sudah beri kasih-Nya, Tuhan sudah menebus dosaku, Tuhan sudah menjadi juru selamatku. Hari ini saudara, mari kita bersama-sama untuk dekat kepada Tuhan, untuk memberikan pemberian yang benar di hadapan Allah. Amin. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau tahun yang sukar, tahun Covid, tahun yang melanda penyakit yang sangat-sangat serius, penyakit yang begitu mematikan, Tuhan masih mampu menjagamu. Lebih lagi, dompetmu Tuhan jaga. Amin. Lebih lagi pekerjaanmu Tuhan jaga. Lebih lagi berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Hari ini di dalam pemberian yang benar, ketahuilah Yesus sudah memberi lebih dari segala-galanya. Pemberian yang benar adalah datang daripada saya kepada Tuhan. Pemberian yang benar adalah dari hati saya yang sujud menyembah kepada Tuhan, untuk kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa, memberkati saya hari ini, keturunan saya, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.